Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menjelaskan tentang dua sumber data lainnya. Yang pertama adalah Big Data, kemudian yang kedua adalah Geospasial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Big Data. Apa itu Big Data? Menurut Gartner, Big Data adalah sumber daya yang pada umumnya dideskripsikan sebagai volume, kecepatan, dan variasi data yang menuntut bentuk pemrosesan inovatif yang menghemat biaya untuk meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan. Big data ini dapat dihasilkan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah search engine seperti Google atau Yahoo pada zaman dahulu. Kemudian ada sosial media seperti Twitter, Facebook atau Instagram. Kemudian juga ada GPS seperti Google Maps. Kemudian ada e-commerce seperti Tokopedia. Kemudian ada Shopee, kemudian ada Bukalapak. Dewasa ini, dunia tengah mengalami banjir data atau revolusi data. Sekarang, banyak sekali data-data yang dapat diperoleh dari handphone dan media sosial. Kemudian, sekarang sangat berkembang website. Banyak sekali jenis-jenis web, seperti web pencarian, web bisnis, web e-commerce, dan lain sebagainya. Kemudian sekarang, data juga dimanfaatkan sebagai sensor, seperti traffic loss, smart meters, visual identification, dan satellite imaging. Ada 3 karakteristik dari Big Data. Karakteristik tersebut adalah volume, velocity, dan variasi. Volume menggambarkan jumlah data yang besar yang masuk dari berbagai sumber data yang lain. Kemudian velocity, proses masuknya data ini berlangsung dengan sangat cepat, bahkan dalam waktu sepersekian detik. Kemudian variasi, Big Data seringkali tidak terstruktur sehingga perlu diproses secara intensif sebelum digunakan untuk keperluan statistik. Penggunaan Big Data untuk keperluan statistik resmi masih berada pada tahap awal. Hal ini dikarenakan masalah kualitas dan privasi, tetapi beberapa negara lain telah berhasil untuk menggunakan sumber daya seperti ini. Harapan ofisial statistik dalam penggunaan Big Data antara lain adalah mengurangi beban respon, kemudian peningkatan ketepatan waktu, kemudian rincian yang akan menjadi lebih rinci, kemudian akurasi yang akan meningkat, dan keterlibatan indikator-indikator baru, serta biaya produksi statistik yang semakin lama bisa semakin berkurang. Penjelasan mengenai data geospasial akan dipaparkan oleh teman saya, Neka. Baik, terima kasih Tegar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data geospasial. Data geospasial adalah data tentang letak geografis, dimensi atau ukuran, karakteristik suatu objek alam atau buatan manusia yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi. Terdapat 2 jenis geospasial, dalam bentuk vektor dan juga dalam bentuk raster. Dalam bentuk vektor, objek di bumi akan ditampilkan dalam bentuk titik, garis, dan poligon. Model ini digunakan untuk menyimpan data yang memiliki diskrit batas-batas seperti kota, jalan, batas negara, dan sebagainya. Sedangkan dalam bentuk raster, objek di bumi akan ditampilkan dalam bentuk titik atau piksel. Model ini berguna untuk menyimpan data yang bervariasi secara terus-menerus seperti citra satelit dan sebagainya. Pengintegrasian informasi statistik dan geospasial dapat memiliki peran penting dalam penyediaan data untuk pengambilan keputusan dari tingkat lokal sampai tingkat global. Dalam beberapa dekade terakhir telah terjadi perkembangan geospasial, di antaranya Global Positioning System atau GPS yang digunakan untuk mendukung geolokasi secara terperinci, jaringan seluler yang mendukung penentuan posisi tanpa GPS, radio frequency identification dan prevalensi perangkat lunak, serta database yang mendukung geocoding secara otomatis. Manfaat dari penggunaan data geospasial dalam pengumpulan data diantaranya sebagai dasar pembentukan kerangka sampel untuk basis rumah tangga dan perusahaan, registrasi fasilitas umum seperti pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, serta sebagai pemantauan online, kegiatan pengumpulan data, pengecekan, dan rekaman di lapangan. Adapun tantangan utama NSO dalam menggunakan data geospasial adalah merekrut dan mempertahankan karyawan yang memiliki kemampuan yang diperlukan, serta menjalin kerjasama dengan otoritas pemetaan. Idealnya, NSO memiliki unit spesialisasi kartografi internal. Namun sayangnya, hal ini berada di luar jangkauan kebanyakan NSO, terutama di negara berkembang. BPS atau Badan Pusat Statistik menggunakan data geospasial untuk melakukan sensus pertanian pada tahun 2023 mendatang dan juga membangun Wilkerstat atau wilayah kerja statistik untuk kegiatan sensus dan survei. Sekian dari saya, terima kasih.